Penerbitan ilmiah. 1. Seorang penata penerbitan ilmiah sedang mengevaluasi sebuah naskah jurnal. Ia menemukan bahwa penulis menggunakan metode statistik yang tidak sesuai dengan jenis data yang dianalisis. Tindakan apa yang paling tepat dilakukan oleh penata penerbitan ilmiah tersebut? A. Menolak naskah tersebut secara langsung. B. Mengubah metode statistik tanpa memberitahu penulis. C. Meminta penulis untuk merevisi metode statistik yang digunakan. D. Mengabaikan masalah tersebut dan melanjutkan proses penerbitan. E. Meminta editor untuk mengganti metode statistik. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tindakan yang paling tepat adalah meminta penulis untuk merevisi metode statistik yang digunakan. Hal ini sesuai dengan tugas penata penerbitan ilmiah untuk memastikan kualitas dan akurasi publikasi ilmiah, sambil tetap menghormati hak penulis untuk memperbaiki karyanya. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam proses penerbitan jurnal ilmiah, apa yang dimaksud dengan double-blind peer review? A. Reviewer dan penulis saling mengenal identitas masing-masing. B. Reviewer mengetahui identitas penulis, tetapi penulis tidak mengetahui identitas reviewer. C. Penulis mengetahui identitas reviewer, tetapi reviewer tidak mengetahui identitas penulis. D. Baik reviewer maupun penulis tidak mengetahui identitas satu sama lain. E. Naskah direview 2 kali oleh reviewer yang sama. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa double-blind peer review adalah proses di mana baik reviewer maupun penulis tidak mengetahui identitas satu sama lain. Metode ini digunakan untuk mengurangi bias dan meningkatkan objektivitas dalam proses review. Kita masuk soal berikutnya. 3. Penata penerbitan ilmiah menemukan bahwa sebuah artikel yang baru diterima memiliki tingkat similaritas 30% dengan publikasi lain berdasarkan hasil pemeriksaan perangkat lunak pendeteksi plagiasi. Langkah apa yang paling tepat diambil? A. Langsung menolak artikel tersebut. B. Mengabaikan hasil pemeriksaan dan melanjutkan proses penerbitan. C. Meminta penulis untuk menulis ulang seluruh artikel. D. Melakukan pemeriksaan manual terhadap bagian yang terindikasi similaritas. E. Menurunkan tingkat similaritas dengan menghapus beberapa bagian artikel. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa langkah yang paling tepat adalah melakukan pemeriksaan manual terhadap bagian yang terindikasi similaritas. Tingkat similaritas 30% tidak selalu mengindikasikan plagiasi, karena bisa juga disebabkan oleh kutipan yang tepat atau penggunaan frasa umum dalam bidang tersebut. Pemeriksaan manual diperlukan untuk memastikan keaslian dan integritas artikel. Kita masuk soal berikutnya. 4. Dalam penerbitan ilmiah, apa yang dimaksud dengan predatory journal? A. Jurnal yang hanya menerbitkan artikel tentang ilmu predator. B. Jurnal yang memiliki proses review sangat ketat. C. Jurnal yang menerbitkan artikel dengan cepat tanpa biaya. D. Jurnal yang mengeksploitasi model penerbitan akses terbuka untuk keuntungan finansial tanpa menjamin kualitas ilmiah. E. Jurnal yang hanya menerima artikel dari peneliti terkenal. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa predatory journal adalah jurnal yang mengeksploitasi model penerbitan akses terbuka untuk keuntungan finansial tanpa menjamin kualitas ilmiah. Jurnal ini seringkali memiliki proses peer review yang minim atau tidak ada sama sekali, dan dapat merusak integritas publikasi ilmiah. Kita masuk soal berikutnya. 5. Seorang penata penerbitan ilmiah diminta untuk mengevaluasi kualitas sebuah jurnal ilmiah. Manakah dari kriteria berikut yang bukan merupakan indikator kualitas jurnal yang baik? A. Memiliki nomor ISSN yang valid. B. Terindeks di database internasional bereputasi. C. Memiliki dewan redaksi yang terdiri dari pakar di bidangnya. D.
Menerbitkan artikel dalam jumlah besar setiap bulan. E. Memiliki proses peer review yang jelas dan transparan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menerbitkan artikel dalam jumlah besar setiap bulan bukan merupakan indikator kualitas jurnal yang baik. Sebaliknya, ini bisa menjadi tanda jurnal predator yang lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas. Jurnal berkualitas baik biasanya memiliki proses seleksi yang ketat dan menerbitkan artikel dalam jumlah yang wajar. Kita masuk soal berikutnya. 6. Dalam proses penerbitan ilmiah, apa yang dimaksud dengan embargo period? A. Periode di mana jurnal tidak menerima submisi artikel baru. B. Waktu yang dibutuhkan untuk proses peer review. C. Jangka waktu di mana akses ke artikel terbatas sebelum tersedia secara terbuka. D. Periode di mana penulis dilarang mempublikasikan artikel serupa. E. Waktu yang dibutuhkan untuk mencetak jurnal dalam bentuk fisik. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa embargo period adalah jangka waktu di mana akses ke artikel terbatas sebelum tersedia secara terbuka. Ini biasanya diterapkan pada jurnal berbayar yang kemudian menyediakan akses terbuka setelah periode tertentu, biasanya 6-12 bulan setelah publikasi awal. Kita masuk soal berikutnya. 7. Seorang penata penerbitan ilmiah menemukan bahwa sebuah artikel yang telah diterbitkan mengandung kesalahan signifikan dalam analisis data. Apa tindakan yang paling tepat dilakukan? A. Mengabaikan kesalahan tersebut karena artikel sudah terpublikasi. B. Menerbitkan erratum atau korrigendum. C. Menghapus artikel tersebut dari situs web jurnal tanpa pemberitahuan. D. Meminta penulis untuk mempublikasikan artikel baru yang mengoreksi kesalahan. E. Merevisi artikel secara diam-diam tanpa memberitahu pembaca. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tindakan yang paling tepat adalah menerbitkan erratum atau korrigendum. Erratum digunakan untuk kesalahan yang berasal dari pihak penerbit, sementara korrigendum untuk kesalahan dari pihak penulis. Ini memungkinkan koreksi kesalahan secara transparan sambil mempertahankan integritas catatan ilmiah. Kita masuk soal berikutnya. 8. Dalam konteks penerbitan ilmiah, apa yang dimaksud dengan impact factor? A. Jumlah total sitasi yang diterima oleh semua artikel dalam jurnal. B. Rata-rata sitasi per artikel yang diterbitkan dalam jurnal selama 2 tahun terakhir. C. Jumlah artikel yang diterbitkan oleh jurnal dalam setahun. D. Persentase artikel yang lolos proses peer review. E. Jumlah pembaca jurnal dalam 1 tahun. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa impact factor adalah rata-rata sitasi per artikel yang diterbitkan dalam jurnal selama 2 tahun terakhir. Ini digunakan sebagai salah satu metrik untuk mengukur pengaruh atau dampak relatif sebuah jurnal dalam bidangnya, meskipun penggunaannya sebagai satu-satunya indikator kualitas jurnal sering dikritik. Kita masuk soal berikutnya. 9. Seorang penata penerbitan ilmiah sedang mempertimbangkan untuk mengadopsi sistem identifikasi digital untuk penulis. Manakah dari berikut ini yang merupakan contoh sistem identifikasi tersebut? A. DOI atau Digital Object Identifier. B. ISSN atau International Standard Serial Number. C. ORCID atau Open Researcher and Contributor ID. D. ISBN atau International Standard Book Number. E. URL atau Uniform Resource Locator. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa ORCID atau Open Researcher and Contributor ID adalah sistem identifikasi digital untuk penulis dan peneliti. Ini memberikan identifikasi unik yang persisten untuk setiap peneliti, membantu menghubungkan aktivitas penelitian dan output di seluruh disiplin ilmu, perbatasan, dan waktu. Kita masuk soal berikutnya. 10.
Dalam proses penerbitan ilmiah, apa yang dimaksud dengan Green Open Access? A. Penerbitan artikel dalam jurnal yang hanya menerima naskah ramah lingkungan. B. Penyimpanan versi preprint atau postprint artikel di repositori institusi atau subjek. C. Penerbitan artikel dengan biaya pemrosesan artikel yang sangat rendah. D. Penerbitan artikel dalam jurnal yang menggunakan kertas daur ulang. E. Penerbitan artikel yang hanya membahas topik lingkungan dan keberlanjutan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Green Open Access mengacu pada penyimpanan versi preprint atau sebelum peer review, atau postprint atau setelah peer review, sebelum formatting akhir artikel di repositori institusi atau subjek. Ini memungkinkan akses terbuka ke penelitian tanpa biaya tambahan bagi penulis atau pembaca, sambil tetap memungkinkan penerbitan dalam jurnal tradisional. Kita masuk soal berikutnya. Analis data.